Selamat siang, saya Ignatius Satria, NIM 19160. Di sini saya akan membacakan soal nomor 1. Si A memiliki bisnis tetapi dia bingung karena ada dua tawaran bisnis, yaitu bisnis apartemen dan bisnis kos eksklusif. Kedua bisnis tersebut membutuhkan investasi yang sama besar, yaitu sebesar 2M. Informasi cash flow kedua bisnis tersebut sebagai berikut. Bisnis apartemen di tahun pertama belum menghasilkan, tetapi di tahun kedua akan mendapatkan keuntungan bersih sebesar 400 juta. Di tahun ketiga sebesar 500 juta dan di tahun keempat hingga ketujuh menghasilkan keuntungan bersih tiap tahun sebesar 600 juta. Yang kedua, bisnis kos eksklusif. Di tahun pertama belum menghasilkan, tetapi di tahun kedua hingga ketujuh tiap tahun akan menghasilkan keuntungan bersih sebesar 550 juta. Dengan menggunakan perhitungan payback period, cobalah bantu si A bisnis mana yang sebaiknya ia pilih. Dan untuk lebih meyakinkan, buatlah tabel payback periodnya. Berikut adalah tabel payback period bisnis apartemen. Di tabel payback period bisnis apartemen, tidak terjadi di tahun keempat karena masih defisit 500 juta. Tetapi kalau sampai dengan selesainya tahun kelima, justru berlebih sebesar 100 juta. Diketahui, defisit tahun keempat minus 500 juta. Agar menjadi nol dibutuhkan dana sebesar 500 juta. Cash in di tahun kelima adalah 600 juta. Lalu, dana sebesar 500 juta dibagi dengan cash in di tahun kelima, kemudian dikali 12 bulan, dan hasilnya adalah 10 bulan. Jadi payback period bisnis apartemen terjadi pada tahun keempat lebih 10 bulan, atau di tahun kelima pada bulan ke-10. Kemudian berikut adalah tabel bisnis payback period kos eksklusif. Pada payback period bisnis kos eksklusif tidak terjadi di tahun keempat karena masih defisit 350 juta. Tetapi kalau sampai dengan selesainya tahun kelima, justru berlebih sebesar 200 juta. Diketahui defisit tahun keempat adalah minus 350 juta. Agar menjadi nol dibutuhkan dana sebesar 350 juta. Dan cash in di tahun kelima adalah 550 juta. Lalu, dana sebesar 350 juta dibagi dengan cash in di tahun kelima, kemudian dikali 12 bulan, dan hasilnya adalah 7,6 bulan atau 8 bulan. Jadi payback period bisnis kos eksklusif terjadi pada tahun keempat, lebih 8 bulan atau di tahun kelima pada bulan ke-8. Kesimpulan atau rekomendasi. Karena hasil dari perhitungan payback period menunjukkan waktu pengembalian modal bisnis kos eksklusif lebih cepat daripada bisnis apartemen, maka si A disarankan untuk memilih bisnis kos eksklusif.